Oke, selamat pagi buat kamu kelas 12. Hari ini kita kembali lagi bertemu di semester yang baru, di kelas yang baru juga tentunya. Maka pembelajaran kita juga pasti baru. Oke, untuk kelas 12 IPA dan IPS. Hari ini kita lanjutkan materi kita, yaitu mengenai listrik, mengenai arus listrik dan rangkaian arus listrik. Tetapi hari ini kita belajar bagaimana itu arus listrik, bagaimana itu hambatannya. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini mengenai arus listrik ini dan hambatannya, agar kamu mengetahui apa itu arus listrik dan apa itu hambatannya. Penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana, bisa nanti kamu bandingkan dengan teori yang akan kita pelajari pada hari ini. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Maka bagaimana dengan materinya? Silahkan kamu saksikan video ini, dan di dalamnya ada tugas saya berikan 3 buah. Ada tugas saya berikan 3 buah, maka kamu simak dan kamu cermati video berikut ini. Oke, mengenai rangkaian arus searah. Kalau kita berbicara dengan rangkaian arus searah, maka harus kita mengerti dulu itu apa definisi arus listrik. Apa itu definisi arus listrik? Oke, di buku kamu ada itu dijelaskan bagaimana itu pengertian daripada arus listrik. Arus listrik atau kuat arus listrik diartikan banyaknya muatan yang mengalir melalui suatu penampang konduktor dalam satuan waktu. Yang berarti di sini adanya muatan yang mengalir pada suatu penghantar listrik. Itulah yang dikatakan dengan arus listrik. Atau kalau dibuat persamaannya, arus listrik itu sering disimbolkan dengan I, huruf I. I itu adalah arus listrik. Tadi dikatakan di sana adalah banyaknya muatan. Berarti kalau dia banyaknya muatan, berarti boleh kita buat delta Q. Oke, jumlah muatan. Delta itu artinya adalah jumlah, seperti yang kita pelajari sebelum-sebelumnya. Artinya kalau dibuat dia dalam bentuk persamaan, arus listrik itu adalah banyaknya muatan dalam satuan waktu. Berarti dia dibagi dengan berapa lama dia mengalir dalam suatu penghantar. Berarti boleh kita buat dia persamaannya adalah delta T. Atau persamaan ini boleh kita buat arus listrik itu adalah muatan dibagi dengan waktu. Inilah dia persamaan untuk arus listrik. Inilah dia persamaan untuk arus listrik. Arus listrik ini biasanya diukur dengan amperemeter. Biasanya dipergunakan adalah amperemeter. Itu gambar amperemeter boleh kamu lihat di internet bagaimana itu alat untuk mengukur arus listrik. Oke. Satuan daripada arus listrik ini, satuannya ini itu adalah ampere. Oke, satuannya itu adalah ampere. Maka alat yang dipergunakan untuk mengukur arus listrik itu adalah amperemeter atau ampere meter. Oke, berikutnya yang kita pelajari yaitu hukum Ohm dan hambatan listrik. Oke, arus listrik yang mengalir pada penghantar, pada ujung-ujungnya itu, ujung yang satu dan ujung yang keduanya, itu akan mengalami beda potensial. Maka ketika terjadi beda potensial, maka di sini dia akan memiliki tegangan. Dia akan memiliki tegangan. Beda potensial itu sama dengan tegangan. Oke, di sini saya tuliskan beda potensial itu sama dengan tegangan. Nanti pada soal ada yang membuat beda potensial dan ada yang membuat tegangan. Itu artinya sama. Oke.
hambatan listrik ini ditemukan oleh si Ohm, atau namanya itu si George Simon Ohm. Dia menyatakan bahwa kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar listrik sebanding dengan tegangannya. Maka dapat dia dirumuskan bahwa hambatan itu sering dibuat dengan R, di mana R ini nilainya adalah tegangan dibagi dengan arus listrik. Inilah dia persamaan umum. Ketika kamu mempelajari listrik. Oke, atau boleh dibuat, kita sangkutkan lagi dia ke arus listrik yang ini, bahwa arus listrik itu nilainya adalah tegangan dibagi dengan hambatan. Inilah dia untuk persamaannya. Atau satu lagi boleh kita buat di sini bahwa beda potensial atau tegangan itu nilainya adalah I dikali dengan R. Ini persamaan-persamaan dasar yang harus kamu ketahui ketika kamu mempelajari listrik. Inilah dia untuk persamaan untuk arus listrik dan hambatan listrik. Oke, selanjutnya itu mengenai hambatan listrik kawat penghantar. Oke, artinya di sini hambatan listrik kawat penghantar ini, kalau kita bandingkan mana lebih bagus menghantar arus listrik, sebuah besi atau sebuah tembaga. Oke, maka di sini pasti sudah jelaslah penghantar listrik yang baik itu adalah tembaga. Oke, di dunia ini penghantar listrik yang paling baik itu adalah emas. Logam yang paling baik menghantar listrik itu atau menghantar panas itu adalah emas. Maka harga emas itu lebih mahal ketimbang logam-logam yang lainnya. Contohnya itu antara besi dengan tembaga. Pasti lebih mahal itu tembaga daripada besi. Artinya semakin mahal penghantarnya, maka kualitas untuk mengantar listrik juga akan semakin baik. Oke, maka bagaimana itu hambatan listrik untuk kawat penghantar? Persamaannya itu adalah hambatan, persamaannya adalah rho dikali dengan L dibagi dengan luasnya. Oke, di sini boleh kita simpulkan bahwa hambatan ini yang berpengaruh itu adalah rho. Rho ini adalah hambatan jenis kawat. Oke, saya buat di sini rho adalah hambatan jenis kawat, di mana satuannya ini adalah ohm meter. Inilah dia untuk satuannya. Selanjutnya ada dia di sini L. L ini merupakan panjang kawat. Oke, panjang kawat. Ini satuannya adalah meter. Oke, artinya semakin panjang kawatnya, maka hambatannya itu akan semakin besar. Ketika hambatannya semakin besar, maka arus listriknya akan semakin kecil sesuai dengan persamaan yang ini tadi. Oke, maka contohnya arus itu kalau kita misalkan sumber listriknya itu semakin jauh, maka boleh kita lihat sebuah lampu akan semakin redup. Kenapa dia semakin redup? Karena terjadi hambatan yang besar. Karena panjangnya itu dia semakin besar. Oke, selanjutnya itu ada dia di sini A. A ini adalah luas penampang. Luas penampang kawat. Ini satuannya adalah meter kuadrat karena dia berbicara luas. Artinya semakin luas dia, semakin besar dia, maka penghantarnya itu dia akan semakin kecil. Hambatan untuk penghantarnya itu dia akan semakin kecil. Maka inilah dia persamaan untuk hambatan listrik kawat penghantar.
Oke, selamat pagi buat kamu kelas 12. Hari ini kita kembali lagi bertemu di semester yang baru. Di kelas yang baru juga tentunya. Maka pembelajaran kita juga pasti baru. Oke, untuk kelas 12 IPA dan IPS. Hari ini kita lanjutkan materi kita, yaitu mengenai listrik, mengenai arus listrik dan rangkaian arus listrik. Tetapi hari ini kita belajar bagaimana itu arus listrik, bagaimana itu hambatannya. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini mengenai arus listrik ini dan hambatannya, agar kamu mengetahui apa itu arus listrik dan apa itu hambatannya. Penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana, bisa nanti kamu bandingkan dengan teori yang akan kita pelajari pada hari ini. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Maka bagaimana dengan materinya? Silahkan kamu saksikan video ini, dan di dalamnya ada tugas saya berikan 3 buah. Ada tugas saya berikan 3 buah, maka kamu simak dan kamu cermati video berikut ini.